Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Rizal Marsoli beserta seluruh keluarga besar pariwisata Kota Ternate. Yang saya hormati rekan-rekan dari Malut Pos atau rekan-rekan pers yang sempat hadir. Yang saya hormati teman-teman komunitas yang sangat luar biasa telah menghibur kita menjelang berbuka pada sore hari ini. Saya cintai, saya banggakan adik-adik para hafidz, para hufaz dari Yayasan Al-Muslih Kiaraha dan adik-adik dari panti asuhan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, saya mengajak kita semua, marilah kita naikkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari ke-12, di bulan yang amat kita nantikan, kita rindukan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Atas izinnya kita bisa bersama-sama hadir berbuka puasa di hari ini. Berseraya kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah puasa yang telah kita laksanakan 12 hari mudah-mudahan diterima Allah dan tercatat sebagai amal ibadah kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan buat junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak, dia datangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sesungguhnya ibuku baru saja meninggal dan dia meninggal tanpa ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan. Artinya dia meninggal mendadak dan tidak sempat memberikan wasiat kepada kami. Sementara ada harta yang dia tinggalkan. Apakah boleh aku bersedekah atas nama beliau?" Apa jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Naam, bersedekahlah atas nama beliau." Ya. Itu artinya siapapun di antara kita yang berbagi, entah hari ini, entah yang lalu ataukah yang akan datang, kita punya kelebihan harta yang Allah berikan. Kalau kita cinta kepada ibu kita, cinta kepada ayah kita, sayang kepada orang tua kita, maka bersedekahlah, berbagilah atas nama mereka berdua. Insya Allah mereka dapat pahala. Kita sebagai anak-anak yang saleh dan salehah juga akan menikmati apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sebuah kisah yang ini sesungguhnya di luar nalar kita manusia. Hampir disebut sebuah keajaiban. Ada seorang, dia bercerita terus terang secara langsung bahwa di satu kesempatan dia pergi bertamasya bersama keluarganya, pergi ke pinggir pantai, pergi ke kolam renang, dan kemudian anak-anak dan istrinya mandi dengan sepuas-puasnya. Sementara sang ayah tidak bersama mereka, mengambil posisi yang agak jauh. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya. Allah memberikan pelajaran kepada orang tua itu dan kita semua yang mendengar kisah ini.
di mana atas putusan Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang baru usia kurang lebih 5 tahun tenggelam di tempat mandi pada waktu itu. Ya. Sang ayah yang kaget, sang ayah yang bingung, sang ibu yang bingung, kemudian berusaha secepatnya mencari pertolongan, berusaha secepatnya mengantarkan anaknya ini agar bisa ditolong di rumah sakit. Tetapi ketika baru saja masuk ke rumah sakit, dokter lantas memeriksanya. Ternyata apa yang dikatakan sang dokter, saya minta maaf karena sesungguhnya anak ini telah tiada dan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak ini meninggal. Dokter menemukan bahwa anak ini detak jantungnya tidak ada lagi, nadinya tidak ada lagi. Ya. Melalui ilmu kedokterannya bahwa sudah selesai, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Maka orang tua, keluarga yang hadir pada saat itu pun kemudian menangisi atas kepergian anak atau keluarga mereka yang sangat mereka cintai. Tetapi sungguh luar biasa, Allah ganti putusannya itu. Allah ganti dengan mengingatkan kepada kita semua. Tiba-tiba dokter datang yang kemudian pingin memastikan, ya, kalau di tempat di luar, bukan di Indonesia, di Arab contohnya, ketika ada orang meninggal, harus ada satu dokter yang datang memastikan benar dan kemudian menerbitkan COD, akte kematian, keterangan kematian. Baru kemudian jenazahnya itu bisa dikembalikan ke keluarga. Ya, ketika dokter ini tiba, dia ingin memastikan bahwa anak itu sudah tiada. Ternyata ketika masuk ke ruangan dan dia temukan anak itu kembali bergerak, dia lantas keluar dan mencari orang tua dari anak perempuan tadi. Apa yang kemudian dia tanya? Berbahagialah wahai orang tua. Sungguh ini sesuatu mukjizat, ini sesuatu yang terjadi, kejadian yang luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Izinkan saya ingin bertanya kepadamu, apa yang selama ini engkau lakukan? Apa jawab sang orang tua tadi? Saya salat seperti biasanya orang salat. Saya puasa biasanya orang puasa. Saya amalkan amal-amal yang baik seperti biasanya orang lain mengamalkannya. Tetapi barangkali yang sering saya lakukan, yang tidak pernah diketahui oleh istriku, tidak pernah diketahui oleh anakku adalah saya selama ini menjadi kafil, menjadi ayah angkat dari seorang anak yatim. Ya. Saya adalah anak angkat, orang tua angkat dari anak yatim. Saya saat ini sementara memelihara anak yatim, kata orang tua itu. Ya, maka kemudian sang dokter yang juga sangat tahu posisinya, dia kemudian berkata, inilah berkah dari siapa-siapa yang peduli, siapa-siapa yang memelihara anak yatim. Itu kasus untuk orang tua, kasus untuk anak. Bagaimana dengan kita yang ada saat ini? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim," saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim, kahataini, ya, fil jannah, dan beliau mengisyaratkan kahataini dengan 2 jari seperti ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya siapa yang pelihara anak yatim, siapa yang peduli anak yatim, siapa yang mau berbagi dengan anak yatim, insya Allah surga Allah siapkan bagi kita semua. Yang kedua, dengan hadis ini pun kemudian menjadi isyarat bagi kita semua. Kita rindu Nabi. Nabi sudah 1400 tahun yang lalu. Saat ini kita hanya banyak mengucapkan salawat sebagai tanda cinta, sebagai tanda rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan hadis ini, isyarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita hidup jauh dari beliau, walaupun kita tidak pernah melihat beliau, kita tidak pernah hidup bersama Nabi, tetapi insya Allah siapa yang pingin, yang menjadi kafilul yatim, yang pelihara anak yatim, yang berbagi dengan anak yatim, akan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang pertama kita insya Allah berarti
ada surganya Allah. Yang kedua, kita akan duduk, kita akan dekat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketiga, ayat yang kita selalu baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ara'aita, Allah menyapa kita semua hadirin dan hadirat yang berbahagia. Apakah engkau ingin tahu? Apakah engkau ingin lihat siapa-siapa yang mendustakan agama? Siapa-siapa yang menjadi pendusta agama? Ayat kedua ditegaskan Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tidak ada kasih sayangnya terhadap orang anak-anak yatim. Ya. Mereka yang tidak ada kasih sayangnya sama anak-anak yatim, ya. Bagi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, siapa yang hatinya keras, saya memang ngaji cuma rasa biasa, saya sambayang cuma sambayang rasa biasa, saya lihat orang susah hati tidak tergerak sama sekali, kira-kira apa resepnya ya Rasul? Apa jawab baginda Nabi? At'imit ta'am, kasih keluar sedikit, berbagi dengan orang lain itu makanan. Dan yang kedua kata Nabi, wamsah ra'sal yatim. Ini yang selalu tompi orang tua-tua selalu bikin. Kalau dapat anak dompolo, kemudian pegang dia pi ubun-ubun kepala, pegang dia pi ujung kepala. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi obat dari siapa-siapa yang keras hatinya hidup di atas dunia. Ya. Jadi yang mendustakan agama, yang pertama orang yang menghardik anak yatim, yang kedua yang tidak memberi makan orang miskin. Ini luar biasa kalau belum puasa. Sebelum buka rame-rame tumpi cari kui. Di saat buka Allahumma lakasumtu, air masuk, kui satu selesai. Kui yang banyak simpang lagi di lemari. Dia pi besok sutara bisa makan. Ya, sementara begitu banyak orang yang berbuka mau cari kui satu tuh susah. Ya. Kesempatan Ramadan, ya. Nabi bilang, siapa yang beri orang berbuka puasa, dia dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Jadi siapa yang kasih makan orang buka puasa? Kalau hari ini insya Allah Pak Ical yang kasih makan, maka yang ada kurang lebih 100 orang ini, Pak Ical dapat pahala 101 puasa. Ya, seperti ini insya Allah balasan bagi kita orang semua. Siapa tara mampu untuk kasih makan, antar makanan saja insya Allah pahalanya sama. Ya, dan yang terakhir untuk kita orang semua insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik, ya, anak-anak yatim, jangan sedih, jangan merasa tersisih, jangan merasa terhina. Berapa banyak orang yang sukses itu karena mereka terlahir dalam keadaan yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tunjukkan beliau hadir ke atas dunia dalam keadaan yatima atau telah ditinggal oleh ayahnya. Semoga insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saat-saat kita menunggu waktu berbuka puasa, mendahului saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.